40424006 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Samsul Huda. Kita akan membahas aliran filsafat pada abad modern kedua, yaitu idealisme, materialisme, dan positivisme. Pembahasan yang pertama yaitu aliran idealisme. Apa sih pengertian dari idealisme itu sendiri? Nah, istilah idealisme berasal dari kata ide, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Dapat diartikan, idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Idealisme memiliki argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi. Yang digunakan adalah idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham, atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau sukma, atau juga jiwa, ide-ide dan pikiran, atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula, dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Nah, kalau Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir adalah dasar idealisme ini. Pada zaman Aufklärung, para filsuf yang mengakui aliran serba dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya mengakui bahwa unsur-unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa walaupun mereka tidak memiliki dalil-dalil filsafat yang mendalam. Puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 dan 19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih materialisme itu? Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau natur, yaitu alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan, orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aufklärung atau pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19, pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat. Disebabkan dengan paham ini, orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Selain itu, paham materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga, teorinya jelas, berpegang pada kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan karena paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat yang menentang materialisme. Pembahasan dari aliran filsafat modern kedua yang terakhir yaitu aliran positivisme. Aliran positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam atau empiris merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak kognitif
dari studi filosofis atau metafisik. Latar belakang kemunculan aliran positivisme adalah merespon ketidakmampuan filsafat spekulatif, misalnya filsafat idealisme, dalam memecahkan persoalan tatkala berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Menurut ahli positivisme, ilmu pengetahuan yang ilmiah dan empirik adalah satu-satunya hal yang bersifat rasional. Adapun kepercayaan dan keyakinan pada mitos, agama, dan segala sesuatu yang bersifat metafisik merupakan hal yang rasional atau tidak masuk akal. Ajaran positivisme mengkritik pengetahuan yang bersifat metafisika, abstrak, dan tidak dapat dibuktikan dengan indera. Auguste Comte, yang merupakan salah satu tokoh positivisme, membagi perkembangan intelektual manusia menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahapan teologis. Pada tahap ini, manusia cenderung menjelaskan segala fenomena alam dan sosial dengan mengacu pada kekuatan gaib, dewa-dewa, atau roh-roh. Tahapan yang kedua yaitu metafisik. Metafisik adalah tahapan pada manusia yang mulai meninggalkan penjelasan yang bersifat magis dan menggantinya dengan konsep-konsep abstrak seperti alam, roh universal, atau kekuatan instinktif. Pada tahapan terakhir, yaitu tahapan positif, tahap ini ditandai dengan upaya manusia untuk menjelaskan segala fenomena berdasarkan observasi, empiris, eksperimen, dan hukum-hukum alam. Inti aliran positivisme adalah menjadikan metode ilmiah yang bersifat rasional dan empiris atau dapat dibuktikan melalui kegiatan eksperimen, dapat didokumentasikan dengan indera, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana pemikiran utama dan terhormat. Munculnya metodologi positivisme secara nyata memisahkan ilmu pengetahuan dari metafisika dan filsafat. Adapun syarat-syarat ilmu pengetahuan menurut aliran positivisme adalah dapat atau teramati, yaitu observable. Terus juga yang kedua ada dapat atau terulang, repeatable. Yang ketiga ada dapat atau terukur, measurable. Dan yang keempat yaitu dapat atau teruji, testable. Dan yang terakhir dapat atau teramalkan, predictable. Ini menurut Muslih pada tahun 2016. Nah, tadi itu 3 penjelasan mengenai aliran filsafat pada abad modern kedua. Kesimpulan dari ketiga aliran filsafat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran manusia. Masing-masing aliran memiliki kelebihan dan kekurangan, serta implikasi yang berbeda dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman yang baik terhadap ketiga aliran ini dapat membantu kita untuk berpikir secara lebih kritis dan reflektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.